Ya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dari Allah sehingga kita bisa berada di masjid ini. Olehnya itu kita syukur nikmat Allah dengan senantiasa kita tingkatkan takwa kita. Kita laksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga dengan salawat itu kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Manusia itu dihiasi perhiasan, dihiasi syahwat oleh Allah. Kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati." Manusia dihiasi dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah perhiasan bagi manusia. Nah, jadi kalau perhiasan, pertanyaannya adalah bagaimana, kapan, dan di mana perhiasan itu kita gunakan. Kalau kita punya perhiasan kopiah, berarti tempatnya di kepala, bukan di kaki. Kalau kita punya perhiasan sepatu, tempatnya di kaki, bukan di kepala. Kemudian di mana digunakan? Kalau kita memakai jas, lalu kita ke WC, itu tidak sesuai. Atau misalnya kita pergi ke kondangan pakai baju kaos, itu pun tidak sesuai. Jadi perhiasan itu tugas kita adalah menggunakannya secara tepat di waktu yang tepat. Itu perhiasan. Nah, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu, Allah berikan kita hawa nafsu, artinya kita kendalikan hawa nafsu itu. Di mana hawa nafsu itu kita gunakan dan kapan hawa nafsu itu kita gunakan. Itulah tugasnya agama. Makanya orang yang beragama senantiasa terkendali hawa nafsunya. Tapi dia orang yang tidak beragama tidak akan terkendali hawa nafsunya. Nah, kemudian manusia cenderungnya kepada siapa? Manusia itu bernafsu kepada siapa? Allah lanjutkan ayatnya. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl mustawamati wal an'am wal has zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia itu diberikan nafsu cenderung kepada perempuan pertama yang kita. Dan memang Pak ya, senormal-normalnya lelaki pasti ingin yang namanya perempuan. Jadi kita itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kaum manusia bernafsu, pasti bernafsu kepada perempuan. Nah, pertanyaannya, kapan nafsu itu digunakan? Setelah nikah. Di mana? Ya, yang pasti bukan di depan umum. Jadi tugas agama mengendalikannya. Nah, ada orang Pak, gara-gara nafsunya kepada perempuan sampai mengabaikan iman, sampai mengabaikan akidahnya. Dia menikah kepada seseorang yang tidak beriman, na'udzubillah. Yang penting perempuan itu kaya, yang penting itu perempuan itu berpangkat, dia tidak peduli agamanya apa. Ini yang bahaya, ini yang salah. Padahal Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa lebih baik perempuan hitam legam tapi dia beriman daripada dia cantik tapi dia tidak beriman. Saya ulang, lebih baik perempuan hitam legam tidak menarik tapi dia beriman daripada yang cantik tapi dia tidak beriman. Jadi nafsu kepada perempuan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walbani, nafsu kepada anak laki-laki Pak. Kenapa dikatakan anak laki-laki bukan anak perempuan? Karena biasanya kalau kita punya anak laki-laki, harapan kita kepada anak itu banyak Pak, banyak. Nah, nanti kau jadi pengusaha, nah nanti kau jadi dokter, nanti kau jadi insinyur. Tapi kalau punya anak perempuan, nah nanti semoga kau dapat suami yang baik.
Jadi harapan kita itu lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, namun kadangkala anak itu melupakan kita kepada Allah, membuat kita lupa kepada Allah. Sampai sayangnya kepada anak, segala perintahnya diikuti, dimanjakan. Saking sayangnya kepada anak sampai lupa kepada agama. Padahal Allah telah mengingatkan, janganlah anakmu membuat kamu lalai dari ibadahmu. Artinya apa? Anak itu dididik sesuai agama, bukan semua keinginannya dituruti, bukan. Jangan sampai gara-gara itu maka dia bisa menyengsarakan kita. Karena begini Pak ya, anak yang soleh itu, anak itu bisa menarik orang tuanya ke surga kalau anaknya soleh. Tapi sebaliknya, anak juga bisa menarik orang tuanya ke neraka kalau anaknya kafir. Suatu riwayat, ada seorang bapak, ibadahnya oke, sholatnya mantap, puasanya lancar. Ketika dia masuk surga, ditahan, tunggu dulu, diperiksa dulu anaknya. Anaknya diperiksa, sholat tidak pernah, ngaji tidak tahu, puasa tidak pernah. Pas ditanya, kau kenapa parah sekali? Tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, tidak silaturahmi. Anaknya bilang, saya tidak pernah diajar sama bapak saya. Dikonfirmasi kepada bapaknya, betul kau tidak pernah ajar anakmu? Betul. Sini, batal masuk surga, temani anakmu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harta kita itu bukan masalah. Utamakan Pak anak soleh, didik anak kita sebaik-baiknya, dengan insya Allah kita ingin ketika kita meninggal kita masih didoakan oleh anak kita. Itu yang paling kita inginkan. Kemudian setelah anak kita bernafsu kepada namanya harta Pak, dalam Al-Quran disebutkan harta itu seperti emas atau perak. Nah, yang namanya harta ini, itu kata Nabi, kalaulah manusia itu diberikan 2 lembar emas, maka pasti dia akan cari yang ketiga. Tidak ada syukurnya, tidak ada habisnya dalam pengumpulan harta ini Pak. Lihatlah orang sudah punya mobil, mau lagi rumah, sudah punya motor, mau lagi mobil, sudah punya mobil, mau pesawat pribadi, jet pribadi, sudah punya itu, mau lagi beli pulau pun dibeli. Luar biasa, tidak ada emasnya. Makanya agama kita mengajarkan, kalau lihat harta itu maka lihatlah ke bawah, tapi kalau akhirat lihatlah ke atas. Jadi dengan harta ini, auzubillah, tidak ada habisnya Pak ya. Ada orang tanya, kenapa kau tidak sholat? Ya, bagaimana mau sholat Pak? Rumah masih kontrak. Ya, diberikan rezeki punya rumah sendiri, tapi kenapa masih belum sholat? Ya, rumahnya masih sempit Pak. Diberikan rezeki, rumahnya luas, kenapa tidak sholat? Ya, barang-barangnya kosong. Segala macam alasan dia cari. Karena kenapa? Karena yang namanya pemburuan harta itu memang tidak ada habisnya. Nah ini nafsu kepada harta. Kemudian yang keempat, nafsu kepada kuda. Maksudnya yang sekarang ini kendaraan. Kalau dulu kan belum ada mobil mewah. Kalau dulu kan yang dikejar orang-orang yang hartawan itu adalah kuda yang terpelihara, kuda yang hebat. Nah kalau sekarang sepertinya mobil yang mewah begitu. Nah kita ini cenderung bernafsu kepada mobil yang mewah, mobil yang bermerek, bermahal. Nah ini pun juga tidak ada habisnya Pak. Kita berburu mobil bagaimanapun modelnya, tidak akan puas kita. Makanya diajari kita untuk sesuatu yang semisal, artinya untuk masalah dunia itu boleh kita melihat ke atas itu sebagai motivasi untuk maju, tapi jangan berpatokan dari itu. Artinya lebih sering-seringlah melihat ke bawah supaya kita mudah bersyukur. Nah itu untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, pastikan kita melihat yang ke atas.
Jadi kalau dunia ya yang punya mobil bersyukur, punya mobil alhamdulillah, punya mobil. Ada orang punya motor, yang punya motor bersyukur alhamdulillah masih punya motor. Ada orang cuma punya sepeda, yang punya sepeda bersyukur alhamdulillah masih bisa jalan. Ada orang yang lumpuh bersyukur alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa ibadah. Tetangga kemarin sudah meninggal, sudah kembali lagi. Nah itu bersyukur melihat ke bawah. Nah terus masalah akhirat, lihat ke atas. Kalau dia bisa tahajud, kenapa saya tidak? Kalau dia lancar ngajinya, kenapa saya tidak? Kalau dia rajin ke masjidnya, kenapa saya tidak? Itu Pak. Sehingga enak kita hidup seperti itu Pak. Nah kemudian setelah nafsu kepada wanita, nafsu kepada anak laki-laki, nafsu kepada harta, nafsu kepada kendaraan, selanjutnya nafsu wal anam wal haq, nafsu kepada tawaladang, hewan ternak. Biasanya manusia itu kalau sudah terpenuhi semua kebutuhannya, sudah ada rumah, mobil, harta, biasanya dia cenderung untuk beternak. Dia cenderung untuk bertani, bersawah, memelihara peternakan, buat peternakan. Nah, inilah hadirin sekalian yang namanya kesenangan dunia. Jadi kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Ini manusia itu cenderungnya ke situ, cenderung kepada wanita, cenderung kepada anak, cenderung kepada harta, cenderung kepada kendaraan, cenderung kepada sawah ladang, binatang ternak. Namun Allah lanjutkan ayatnya, maukah aku akan tunjukkan yang lebih baik daripada semua itu? Itu di ayat 15. Aku nabiyukum bi khairi min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun ardus lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Kata Allah, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada semua ini? Apa itu? Yaitu engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ada yang lebih dahsyat dari semua itu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah hebatnya Islam Pak. Kalau kita cenderung kepada semua itu, kita landasi itu dengan yang namanya takwa. Ketika kita melihat bernafsu kepada perempuan, landasi dengan takwa, landasi dengan agama. Wah, saya mau pilih wanita yang baik agamanya. Ketika kita bernafsu kepada anak, maka kita didik anak itu. Wah, saya mau didik anak saya untuk bagus sholatnya, bagus ibadahnya. Ketika kita bernafsu kepada harta, lalu kita berpikir, wah, saya mau mencari harta yang sesuai dengan yang Allah ridhoi, yaitu harta yang halal. Ketika kita bernafsu kepada kendaraan, kita berpikir, wah, saya mau punya kendaraan tapi dari uang yang halal. Ketika kita bernafsu kepada sawah ternak, wah, saya mau berternak, bersawah tapi dengan cara yang halal. Karena kenapa? Sudah dilandasi dengan takwa, dilandasi dengan agama. Itulah kunci kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima min ayati wa salati wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.